Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Virga Putra Dharma MPD, salah satu dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Institut Prima Bangsa Cirebon, dengan NIDN 0403 11 9205. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Curriculum and Material Development. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan strategi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, saya menggunakan metode blended learning dengan mengkombinasikan ceramah interaktif, diskusi terarah untuk memperkuat pemahaman teoritis secara praktis. Yang kedua, interaction. Saya mengedepankan pendekatan tanya-jawab interaktif di mana mahasiswa didorong untuk bertanya dan menganalisis tentang fenomena kurikulum secara aktif. Yang ketiga, assessment. Penilaian dilakukan secara aktif dan menarik dengan menggunakan game-based learning serta secara komprehensif melalui kehadiran, keaktifan diskusi, serta evaluasi tengah dan akhir semester yang terukur berdasarkan kriteria penilaian di RPS. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah Curriculum and Material Development. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan selama 1 semester. Mata kuliah Curriculum and Material Development merupakan mata kuliah keahlian program studi pendidikan bahasa Inggris yang membekali mahasiswa dengan kompetensi merancang kurikulum dan mengembangkan bahan ajar bahasa Inggris sesuai kurikulum yang berlaku. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam merancang bahan ajar untuk berbagai konteks pendidikan. Mata kuliah ini memiliki CPL yang relevan dan sistematis, serta memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dimulai pada pertemuan kali ini, yaitu mahasiswa mampu memahami definisi sampai prinsip-prinsip desain kurikulum. Dalam pertemuan pertama, pada semester 3 ini, kita akan membahas materi pertama yaitu The Principles of Language Curriculum Design dengan cangkupan pembahasan meliputi yang pertama, definisi kurikulum dan silabus, yang kedua, prinsip dasar desain kurikulum bahasa, yang ketiga, faktor penentu kurikulum IFL, yang keempat, isu kontemporer kurikulum IFL. Kemampuan akhir pada mata kuliah Curriculum and Material Development ini diantaranya sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami definisi serta konsep Curriculum and Material Development serta mendeskripsikan penerapan proses pengajaran dan pembelajaran. Lalu selanjutnya mendefinisikan kurikulum dan silabus, dan yang terakhir mampu mengidentifikasi prinsip desain kurikulum. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Curriculum and Material Development. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Yeah. How are you today? Yeah, I'm very well. Thank you so much. But first of all, I would like to say welcome to the third semester. In this first meeting, we are going to talk about curriculum and material development. In this subject, I am your lecturer in this subject, ya. So, kita akan belajar curriculum and material development untuk di pertemuan pertama ini di semester 3 ini. Very well. Before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Before we start our lesson today, I would like to check your attendance first. If I call your name one by one, you have to say present. Yes? Yes. Yeah. Najwa Sahira Sofa. Ya. Anna Febriana. Tantri Mariana.
Siti Maisaro, Irma Salsabila, Ici Rusti, Marcella Auliani, Anggis Bernadetta, Wasim Alting, Hosam Alting, Muhammad Ilham Maulana, Muhammad Sibian Awali, Yulia Nurahayu, Tari Ariska, Najwa Sausan, Ajeng Alia Zahwa, Ajeng Alia sudah, Vina Nailatul, oke, Maulana Yusuf, Dina Safitri, Aisyah Rahmawati. Oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Ya, untuk selanjutnya kita perhatikan ada beberapa materi yang akan kita bahas di hari pertama ini. Yang pertama yaitu adalah the principles of language curriculum design. Yes. The next one is definition of curriculum and syllabus. The first one is curriculum is a comprehensive plan that includes learning objective, content, teaching and learning processes, and assessment. And then the second one is syllabus is a detailed outline of the curriculum for a specific subject. Ya, secara definisi kita bisa mengartikan bahwa kurikulum ini adalah salah satu rencana menyeluruh yang berisi mulai dari tujuan, terus juga ada isi, terus juga ada proses, terus juga ada sampai di endingnya itu adalah di evaluasi pembelajaran. Lalu untuk yang kedua yaitu tentang silabus, itu tentang penjabaran kurikulum ya untuk satu mata pelajaran gitu. Jadi the curriculum provides the overall direction of education. Jadi kurikulum itu menyediakan atau memfasilitasi atau memberikan arah pendidikan ya, arah pendidikan, terus juga mulai dari isi silabus ya, menjadi panduan para guru atau para dosen untuk mengimplementasikan atau menjalankan instruction ketika di kelas. Seperti itu. The next one is basic principles of language curriculum design. Ya, yang pertama itu ada namanya needs oriented, terus juga ada clear learning objective, terus juga ada logical sequencing of materials, terus juga ada integration of language skill, terus juga ada alignment among objective, material, teaching methods, and assessment. Ya, ada yang tahu? Mulai dari needs oriented. Ya, needs oriented itu adalah analisa atau berorientasinya itu kepada kebutuhan. Jadi kurikulum itu dibuat itu atas dasar kebutuhan, terus juga ada kemampuan, terus juga ada tujuan belajar peserta didik. Terus juga ada clear learning objective. Clear learning objective itu mulai dari tujuan yang spesifik menjadi dasar dalam menentukan materi gitu ya. Terus ada logical sequencing of materials. Ini tuh mulai dari materi ini itu disusun ya, materi ini itu disusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks secara sistematis seperti itu. Lalu ada integration of language skills. Ya, language skills itu ada apa aja sih? Ada speaking, writing, ya. Oke, very well. Nah, jadi ini tuh adalah mulai menggabungkan 4 skill tadi ya. 4 skill tadi itu ke dalam pembelajaran gitu ya. Lalu ada alignment among objective materials. Jadi ini tuh harus selaras ya, keselarasan. Jadi semua komponen pembelajaran itu mulai dari objektif atau tujuan, terus juga ada pembelajaran, terus ada metode mengajar, terus juga sampai ke penilaian itu harus selaras semuanya. Jadi kita kalau misalkan mau mengajar itu tidak bisa langsung tiba-tiba kita nilai gitu ya. Langsung tiba-tiba kita nilai tanpa kita memberikan pembelajaran sebelum kelas dimulai gitu ya. Lalu ada selanjutnya itu
Ya, factors influencing EFL curriculum development. Ini adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan atau pengembangan kurikulum EFL. Gitu. Ya, yang pertama itu apa namanya kebutuhan siswa. Gitu ya. Jadi kurikulum itu bukan diajar, maksudnya disusun atau dibuat itu sesuai dengan kemampuan, minat dan juga tujuan belajar siswa. Jadi kurikulum itu dibuat berdasarkan ya kebutuhan siswa. Lalu ada National Education Policies, yaitu apa? Kebijakan ya. Jadi kurikulum itu dibuat mengikuti kebijakan nasional atau pemerintah gitu ya, atau Kementerian Pendidikan. Lalu ada teachers competencies, yaitu ada kompetensi para guru ya, kemampuan para guru ya harus apa namanya, ini adalah salah satu yang membuat atau mempengaruhi faktor-faktor perkembangan kurikulum. Lalu ada learning resource and technology. Nah, ini teknologi atau sumber teknologi dalam pembelajaran. Ya, teknologi dalam pembelajaran itu ada apa saja? Contoh. Ya, contohnya seperti kalau misalkan di website based learning-nya itu ada Canva ya. Terus juga ada apalagi ada game based learning-nya itu ada seperti Quizzes, Kahoot dan lain-lain. Terus juga kita harus menggunakan perangkat seperti laptop atau komputer atau projector seperti itu, yes. Lalu ada local culture and context. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan budaya dan konteks lokal? Ada yang bisa menjelaskan? Belum tahu? Oke, ya. Ya, jadi budaya dan konteks lokal ini itu apa namanya? Materi pembelajaran yang disesuaikan dengan budaya lokal, teman-teman. Ya, jadi harus disesuaikan dengan budaya lokal. Jadi di masing-masing daerah itu pasti ada namanya pelajaran dengan muatan lokal bahasa masing-masing atau budaya masing-masing. Gitu ya, seperti ya bahasa Cirebon atau apa? Bebasan Cirebon ya namanya, atau bahasa Cirebon. Ya, bebasan ya, terus juga ada bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Jadi harus diintegrasikan. Seperti itu ya. Nah, ini adalah isu-isu kontemporari dalam kurikulum YFL. Nah, pertama itu adalah AI dalam pendidikan. Lalu yang kedua yaitu ada digital learning, terus ada HOTS, ada ICC, terus juga ada authentic assessment, terus juga ada differentiated instruction. Ya, yang pertama itu apa namanya AI dalam pembelajaran itu bisa kita katakan harus kita manfaatkan AI ini ya atau kecerdasan buatan ini untuk mendukung apa? Mendukung pembelajaran bahasa yang efektif gitu ya. Terus juga ada digital learning. Ya, pembelajaran berbasis digital ya seperti website based learning, terus juga ada game based learning gitu ya. Terus juga higher order thinking skills. Apa ini maksudnya? Pengembangan atau pembelajaran berbasis atau berpikir secara kritis ya, terus juga analitis, terus juga ada secara evaluatif gitu. Jadi kita tuh harus mengajarkan siswa supaya mereka itu bisa berpikir secara kritis gitu ya. Terus juga ada intercultural communicative competence. Nah, ini adalah kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk memahami perbedaan budaya gitu ya. Karena kan kita kan hidup di apa namanya di daerah yang banyak sekali budaya, terutama di Cirebon ini kan ada budaya Jawa wilayah tengah ya, Jawa Tengah seperti Brebes, Tegal, terus juga ada di wilayah Sunda juga. Jadi kita tuh harus bisa mengintegrasikan semua itu ya. Terus juga ada authentic assessment, penilaian secara otentik atau melalui tugas nyata. Tugas nyata yang mencerminkan penggunaan bahasa dan juga kehidupan sehari-hari. Gitu. Terus juga ada diferensiasi atau instruksi pembelajaran diferensiasi. Nah, itu penyesuaian proses pembelajaran sesuai kebutuhan, kemampuan dan juga yang sudah kita bahas di awal yaitu kebutuhan siswa atau karakter masing-masing siswa. Seperti itu ya. Nah, jadi secara kesimpulannya
Ya, kurikulum itu provides atau memberikan petunjuk atau arah secara keseluruhan di dalam pembelajaran gitu ya. Lalu ada silabus. Silabus itu adalah implementasi atau pelaksanaan di dalam kurikulumnya gitu ya. Jadi turunan jadi kurikulum itu untuk menjadi maksudnya dari kurikulum itu turun menjadi silabus seperti itu. Lalu juga ada EFL Curriculum Design, itu harus berbasis atau harus berdasarkan kebutuhan para pembelajar atau siswa. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir ada curriculum must remain adaptive to global development and educational innovation. Jadi kurikulum itu harus adaptif gitu ya, harus adaptif terhadap perkembangan global dan juga inovasi atau pendidikan-pendidikan yang berinovasi. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya kita buka pertanyaan. Ya, silakan. Mister, kenapa analisis kebutuhan itu penting dalam mendesain kurikulum bahasa? Ya, kenapa analisis kebutuhan itu penting dalam kurikulum bahasa ya? Ya, betul, karena analisis kebutuhan itu bisa membantu kita untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan kemampuan, terus juga tujuan, terus juga kebutuhan peserta didik. Jadi sehingga pembelajaran itu bisa menjadi lebih efektif. Seperti itu, Ana. Ya, paham? Oke, ya. Pertanyaan selanjutnya? Ya. Mengapa di Indonesia itu kurikulum sering berubah? Nah, mengapa kurikulum di Indonesia itu sering berubah-ubah? Iya ya, kita dari zaman tahun-tahun sebelum-sebelumnya kita mulai dari KBK ya, terus juga ada KTSP, terus juga sampai kemarin kurikulum Merdeka ya. Sekarang berganti lagi. Itu kenapa kurikulum di Indonesia itu berubah-berubah? Jelas, karena kurikulum itu harus menyesuaikan perkembangan. Menyesuaikan perkembangan, terus juga ada ilmu pengetahuan, terus juga ada mengikuti perkembangan teknologi, terus juga kebutuhan masyarakat, dunia kerja ya, apalagi sekarang dunia kerja kan sudah mulai banyak ya dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, pabrik-pabrik atau bidang-bidang yang terbaru ya, itu masuk ke Indonesia. Jadi kita itu harus mengikuti perkembangan zaman juga. Terus juga kebijakan pendidikan itu harus tetap relevan dengan tantangan zaman. Jadi kita tuh harus tetap ngikutin perkembangan zaman gitu ya. Ya, lagi? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan keselarasan tujuan dan evaluasi? Oke, keselarasan tujuan, materi, metode, evaluasi ya. Keselarasan itu berarti tujuan pembelajarannya. Mulai dari awal sampai akhir, sampai tujuannya tercapai. Lalu kalau mulai dari keselarasan itu jadi mulai dari tujuan pembelajaran, terus itu materi, terus juga ada metode, terus juga penilaian itu harus saling mendukung. Ya, jadi harus berurutan juga sehingga kompetensi yang ditargetkan dapat tercapai secara optimal. Jadi tujuannya itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kalian satu games untuk saya ingin tahu sejauh mana kalian sudah paham. Saya perkenalkan di sini ada namanya games Jeopardy Labs ya. Jeopardy Labs ini saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan dari yang sudah saya beri, dan ini adalah angka-angka skor ya. Skor 100, skor 200, 300, 400, 500. Di sini berisi beberapa pertanyaan yang nanti harus kalian jawab gitu. Harus kalian jawab gitu ya. Kalau misalkan jawaban kalian betul, nanti akan mendapatkan skor sesuai dengan yang kalian pilih. Kalau jawaban kalian salah, itu berarti kalian akan dikurangi ya, dikurangi nilainya ya. Gitu. Ini ada 1 2 3 4 5. Oke, saya set ulang dulu.
Ininya berarti 5 tim. Oke. Ya, reset dulu. 5 tim, continue. Oke, ada 5 ya. Berarti ini tim 1, tim 2, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Oke. Bisa dimulai? Kita mulai dari tim 1 dulu. Silahkan pilih. Berapa? D500. Oke. Why should an EFL curriculum be updated regularly? To reflect educational innovation, technological development, and learners' changing needs. Oke, kita lihat jawabannya. To reflect educational innovation, technological development, and learners' changing needs. Oke, good. Yes. Skor 100. Ya. Yes, next. Ini dulu ya, tim 2. Tim C400. What is the main goal of an EFL curriculum? To provide the overall direction for teaching and learning. Okay, let's see. Okay, to develop learners' English communicative competence. Oh, salah. Okay. Yeah. Yeah, it's okay. Yeah, next. D200. How does technology influence the EFL curriculum? 1, 2, yeah. It provides digital resource and support more interactive learning. Okay, let's see the answer. It provides digital resource and support. Okay, good. Okay. Next. A500. This. What are the 4 integrated language skills in EFL curriculum? One, 2, 3, 4, 5. No. Writing. Let's see the answer. Listening, speaking, reading, and writing. Okay, good. Yes. Yes, the last group. I see, yeah, sorry. Next. B500. Okay, good. Zong. Okay, minus. Okay, good. Next. B300. Zong lagi. Oke. Main dikurangin ya skornya ya. Oke, good. Next. C500. How does differentiated instruction benefit students? Yes? Yes, yes, you? Learning style. Okay, let's see. Okay, yeah, it's accommodated different learning needs, abilities, and learning style. Okay, good. Alhamdulillah, lunas ya hutangnya ya. Okay, yeah, good. Next, you? B400. Why should the EFL curriculum be adaptive? Kenapa kurikulum harus beradaptasi? To keep up with technological advance. Yes, yeah. To reflect education, innovation, technological development, and learners' changing needs. Oke, berdasarkan kebutuhan ya. Kita lihat jawabannya. Ya, to keep up the technology advance, the changing needs of learners. Iya, jawabannya salah apa betul? Salah. Oke, ya, ke tim 3 ya. Oke, ya minus. Ya, tidak apa-apa ya, it's okay ya. Lanjut. D300. What is the main role of
a curriculum? Main role, peran utama. Peran utama. Yes. 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 One. To provide. Okay, let's see the overall direction for teaching and learning. Yes, oke, betul. Yes, jawabannya betul. Ya. Next. A300. Oke, kita lihat. Why is AI becoming important in EFL learning? Yes. Ya. It offers personalized learning, instant feedback, and interactive practice. Oke, kita lihat jawabannya. It offers personalized learning, instant feedback, and interactive practice. Oke, finally. Oke, lumayan terbayar hutangnya ya. Oke, ya, tim 1. Ayo. A400. Oke, kita lihat. Oke, hutang ya. Ya, you. D400. Oke, why is syllabus important for teacher? Kenapa silabus itu penting untuk guru? Ya. It provides a clear guide for planning and delivering lessons. Oke, kita lihat. Oke, ya. It provides a clear guide for planning and delivering lessons. Oke, good. Next. D100. Oke, cari aman dulu ya. Ternyata tidak aman juga ya. Ternyata tidak aman juga ya. Oke, hutang 100 ya. Hutang lagi. Ya, lanjut. Ya, the last one. Iya ya, lupa saya. Yes. Oke, hutang. Oke, the winner is team 4. Ya, congratulations. Untuk yang sisanya silahkan dibayar hutangnya ya. Oke, ya. Terima kasih teman-teman. Jadi apa saja yang sudah kita pelajarin hari ini? Kurikulum, silabus, terus apa lagi? Ya, language skill, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya, basic prinsipalnya, ya, prinsip-prinsip dasarnya, ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Nanti untuk modulnya silakan bisa diakses untuk persiapan pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Thank you for your attendance for today. Terima kasih ya untuk kehadirannya hari ini. Atas nama diri saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.